Selamat, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang ini dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sharing session pengembangan karir dalam bidang matematika dan peluang selanjut dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan, saya Muktiari bertindak sebagai moderator pada kegiatan siang ini. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi wawasan dan pengalaman, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, pilihan pengembangan karir, serta peluang melanjutkan studi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana maupun magister. Kita berharap melalui sesi ini, peserta bergambaran yang jelas, realistis, dan strategis dalam merencanakan masa depan akademik maupun profesional di bidang matematika. Mengawali rangkaian kegiatan pada siang hari ini, terlebih dahulu akan disampaikan sambutan dari Ketua Program Studi Matematika kepada Ibu Herawati Lubis SPD MSI. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Oke, baik. Suara saya terdengar. Terdengar, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sharing session karir dalam matematika. Salawat beserta salam semoga senantiasa curahkan kepada junjungan Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum izinkan saya untuk berpantun, ke kampus pagi membawa harapan, kopi hangat teman berikir. Jika hidup adalah persoalan, matematika mengajarkan cara menyelesaikannya dengan jernih. Baiklah, yang saya hormati narasumber kita hari ini yaitu Pak Arman Haki Anazili. Hari ini beliau hadir bukan hanya sebagai narasumber, tapi juga sebagai kawan lama kami, ya, dan siap berbagi cerita dan pengalaman nyata tentang perjalanan karir di dunia matematika. Hilang suara saya? Suara saya masih ada? Masih ada, Bu? Oh iya, Oke, baiklah. Hadirin sekalian, sering sekali mahasiswa bertanya, lulusan matematika bisa jadi apa? Pertanyaan ini Saya, wajar, tetapi sebenarnya kurang lengkap. Pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah dengan cara berpikir matematika kita bisa berkontribusi di mana. Matematika selalu membawa kita ke jalan yang sama, tetapi juga selalu membekali kita dengan berbagai macam berpikir yang tahan banting, logis, kritis, dan tidak mudah puas dengan jawaban setengah benar. Dan disitulah hari ini kita akan dibagikan bukan sekedar teori, melainkan fakta bagi karir dalam matematika. Saya berharap sesi ini tidak hanya memberi inspirasi, tetapi juga membantu meluruskan ekspektasi bahwa karir tidak selalu lurus seperti garis bilangan. Kadang juga ia berbelok, meloncat, bahkan mundur sedikit sebelum akhirnya menemukan titik konvergensinya. Akhir kata, selamat berdiskusi, bertanya, dan menyerap sebanyak mungkin pertanyaan pengalaman dalam berkarir di bidang matematika dan studi lanjut beasiswa. Mungkin bagi mahasiswa semester akhir, alumni, ataupun dosen program studi yang belum berkuliah di jenjang doktoral. Tanpa berpanjang kata, saya serahkan forum ini kepada moderator untuk memandu sesi sharing bersama narasumber. Oke, cukup sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herawati Lubis atas sambutannya. Selanjutnya, kita ke acara selanjutnya.
Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Arman Hakiki An-Nazili, SSI, MSc. Beliau dosen di Departemen Matematika Universitas Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi program doktor sebagai PhD kandidat di University of Auckland, Selandia Baru, dengan dukungan beasiswa LPDP, dan akan berbagi pengalaman serta pandangannya terkait pengembangan karir dan peluang studi lanjut di bidang matematika. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuki sesi utama. Kepada Bapak Arman Haki An-Nazili, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Mas Ukti. Saya izin share screen. Oh, di share screen oleh. Ya, terima kasih. Ya, mungkin boleh di full screen aja kali ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak Arman. Pak, Ya, ini matematika Unpam ya, tapi yang kampus Kota Serang ya, betul ya? Betul Ya, betul, Pak. Pak. Berarti kampus yang di Tangerang ada juga matematikanya atau beda? Ada. Oh, ada juga. Oh, berarti ada dua ya. beda. Iya, Ya, ini khusus yang di Kota Serang aja ya, Bu ya? iya betul, di Serang saja. Oke. Ya, selamat kenal semuanya. Nama saya Arman Hakian Azili, boleh dipanggil Arman aja. Sedikit meluruskan tadi dari moderator agak salah sebut nama kampus ya. Ya, saya lagi S3 di Auckland University of Technology atau disingkat jadi AUT ya. Itu sebelahan memang sama satunya lagi si University of Auckland, UOA. Bedanya kalau UOA tuh kayak UI ya. Dia ada hukum, ada IPS-nya, semua jurusan ada intinya. Kalau saya yang di teknologinya mungkin kayak ITB kali ya, yang MIPA aja gitu. MIPA sama teknik sama computer science fokusnya. Ya, saya di AUT, eh, di ECMS, Engineering Computer and Mathematical Science, S3 di matematika terapan atau di matematika aktuarianya lebih tepatnya. Saat ini sedang liburan di Indonesia ya. Jadi saat ini lagi di Jakarta sebenarnya. Nanti Januari akan balik lagi ke New Zealand. Oke, jadi kalau di sini lagi hujan nih di Jakarta, saya nggak tahu di sana bagaimana di Serang ya. Mungkin sama, lagi hujan juga. Jadi mohon maaf kalau sinyalnya agak lag nanti. Biasa gitu. Oke, jadi profesi saya adalah dosen matematika UI, tapi karena lagi S3 jadi lagi tugas belajar ya. Jadi selama 3 atau 4 tahun ke depan tidak ngajar dulu ya di UI ya, karena harus fokus ke kuliah. Oke, jadi hari ini judulnya adalah, ini Bu Hira minta tentang pengembangan karir dan peluang studi lanjut ya, dan konteksnya khusus di bidang matematika. Ini foto kampus saya ya, cuma mau share aja biar tahu gimana di sana gambarannya. Oke, boleh lanjut, Bu. Baik, saya izin 10 menit pertama mungkin saya mau cerita dulu background saya supaya nanti 20 menit selanjutnya nyambung ya konteks yang diomongin sama sama sudut pandang saya, karena biar yang saya share nanti adalah bagian dari pengalaman dan yang saya tahu gitu. Bisa aja ada kurang sesuai dengan yang kalian tahu, nanti boleh di share ya. Jadi saya satu di UI itu mulai dari tahun 2008 ya. Dan itu mungkin agak culture shock ya. Karena saya di SD sampai SMA itu bilang cukup cukup lah dalam prestasi gitu ya. Tapi pas sampai UI ternyata banyak yang jauh lebih pintar gitu ya. Yang dari daerah itu apalagi gitu ya. Yang dari Gresik, ya, yang dari NTT, dari mana lagi kemarin? Dari Medan, itu mereka di kampus tuh kayak tidur aja gitu ya. Nggak dengerin kuliah, tapi pas ujian 100 gitu. Jadi benar-benar culture shock gitu ya. Ternyata ternyata unggul di SMA Jakarta tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ketika udah gabung sama orang-orang dari suatu Indonesia. Dan kondisinya pun saya sempat ada masalah ekonomi gitu ya. Orang tua saya ditipu lah gitu ya, dan usahanya bangkrut. Jadi ada masalah di S1 saya, sehingga saya harus kerja. Waktu itu kerjanya bimbel sama guru privat, sehingga ya mengalami banyak turbulensi lah ya. Dan juga salah satu pelariannya waktu itu ikut BEM ya. Jadi aktif banget waktu itu di BEM UI, BEM IPA, sempat juga jadi ketua BEM di UI. Bukan di UI-nya ya, di jurusannya di matematika. Kalau ketua BEM UI-nya waktu itu Valdo Maldini. Mungkin ada yang kenal di sini?
yang jadi politikus itu sekarang ya, yang jadi juru bicaranya Pak Jokowi. Ya itu teman saya. Rivaldo Maldi itu fisika, saya matematika. Ya dulu kami sering diskusi bareng ngobrol di masjid MIPA ya. Ya, tapi sekarang udah beda jalan. Oke. Baik, di sini jadi saya waktu itu S1 sebenarnya bisa lulus 4 tahun, tapi dengan IPK yang mungkin cuma 2,82 ya kalau saya lupa salah ingat ya. Tapi waktu itu kondisinya saya lagi masuk final OSN Pertamina juga sih. Jadi waktu itu sengaja mundur supaya bisa ikut lanjut karena kan kalau udah lulus kan nggak boleh lanjut lanjut kan. Dan lumayan tuh ya juara dua tuh tahun 2012 akhir kalau nggak salah ya. Juara dua di bidang matematika tuh dapat segitu hadiahnya lumayan tuh ya tahun 2012 cukup besar saat itu. Dan akhirnya lulus di 2013 awal Januari atau Februari saya lupa itu dengan IPK kecil ya di bawah 3 lah kan ya. IPK cuma 2,87 kecil sekali kan ya. Kalau zaman sekarang kan IPK-nya di 3,2 semua kayaknya ya minimal ya. Oke, jadi eh, mungkin awalnya saya merasa itu eh, biasa aja gitu ya. Tapi ternyata itu enggak ya. Itu adalah kesalahan fatal pertama saya. Jadi buat teman-teman yang sini lagi S1 nih, sebisa mungkin minimal ya, minimal lulus tuh 3,01 ya. Karena ketika saya waktu itu pengen ngelamar kerja ke beberapa perusahaan bonafit ya, kayak misalnya apa? Misalnya BI, Bank Indonesia itu nggak bisa. Dia punya syarat minimal 3,01 IPK-nya. Jadi beberapa perusahaan bonafit itu tidak mau nerima di bawah 3,01. Dan waktu itu saya juga sempat ikut beberapa ODP ya. Tahu nggak? Pernah dengar nggak ODP atau MT? Manajemen Training atau Officer Development Program. Nah itu tahapannya kan panjang ya, bisa 5 sampai 6 tes. Jadi saya tuh udah lulus semua tuh dari awal tuh. Udah lulus psikotes, lulus apa ya, udah tes Kraepelin gitu-gitu ya banyak banget ya. Tapi pada akhirnya mungkin dari 40 orang yang lulus diambil cuma 20 gitu ya. Nah, pada akhirnya gagal juga tuh di akhir. Lagi-lagi pertimbangannya sama, karena biasanya mereka pilih yang IPK-nya paling tinggi. Ya, jadi mungkin beberapa orang bilang IPK nggak penting gitu ya, tapi ternyata kalau untuk saringan kerja itu cukup penting. Ya, itu cukup penting. Biasanya dilihat di awal gitu ya, atau di akhir setelah kamu udah lulus semuanya. Jadi akhirnya waktu itu saya kerja di asuransi umum. Tapi ternyata ini lumayan juga ya. Saya juga baru tahu saya pas masuk ya. Karena asuransi umum itu beda sama asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa itu kan dia ngiklannya ke masyarakat ya. Contohnya apa? Contohnya Prudential, Manulife, itu kan pasti kalian tahu semua ya, pernah dengar ya. Nah, kalau asuransi umum itu memang nggak pernah iklan. Karena memang mereka itu mitranya itu atau kliennya itu perusahaan-perusahaan lain. Jadi mereka nggak perlu iklan di TV. Jadi masyarakat nggak tahu mungkin nama-namanya. Tapi ternyata ini cukup terkenal di dunia asuransi umum. Wahana Tata itu kalau nggak salah top 4 ya, top 4. Terus saya pindah ke Mitra, malah turun gitu ya. Mitra itu cuma top 15. Tapi turun secara secara rank perusahaan, tapi secara income naik ya, secara income. Dan kantornya pun dekat rumah saya gitu. Kantornya pun waktu itu di Kelapa Gading. Rumah saya di Cakung, jadi cuma 18 menit dari rumah naik motor, jadi sangat enak lah ya. Itu total hampir 3 tahun lah di dua perusahaan itu. Jadi itu 2013 sampai 2016. Kemudian ternyata saya tidak terlalu suka ya kalau cuman ngotak-ngatik data di komputer gitu ya. Karena ternyata saya lebih suka interaksi, saya lebih suka ngomong ke orang gitu ya, atau ngajarin seperti itulah, semacam itulah. Akhirnya saya memutuskan kayaknya harus pindah haluan gitu ya. Pindah haluan jadi apa? Jadi dosen mungkin, tapi syarat jadi dosen itu minimal S2. Nah, makanya saya S2 lagi di UI lagi lanjut. Di UI lagi tahun 2016. Em, Kenapa tidak di luar UI gitu ya? Dari awal pun sama, dari S1 pun saya sebenarnya maunya di luar ya, maunya di ITB atau UGM. Tapi karena saya anak terakhir dan kakak saya cukup jauh jaraknya, beda 7 tahun, udah nikah, udah pisah rumah juga. Jadi kalau saya pergi dari rumah tuh nggak ada lagi yang eh, nemenin ayah ibu gitu ya di rumah. Jadi ya mau nggak mau S1 sama S2 ya di UI aja gitu. Yang di Jabodetabek lah ya, bisa pulang pergi ke rumah seperti itu. Jadi S2 di UI 2016 dan itu saya nggak mau ulang kesalahan yang sama ya dengan 2013. Jadi total selama 2 sampai 3 tahun kerja tuh saya udah ngumpulin lumayan banyak lah ya pundi-pundi tabungan gitu supaya tidak ada masalah ekonomi lagi pas kuliah, tidak terganggu lagi kuliahnya, jadi bisa fokus kuliah dan alhamdulillah dengan fokus kuliah itu bisa lulus cuma 1,5 tahun. Ya, IPK-nya hampir sempurna ya, hampir 4, 3,98 dan ya alhamdulillah jadi lulusan terbaik di matematika UI ya.
Seperti itu. Jadi itu pembelajaran pertama ya. Jadi S1-nya saya bilang gagal ya. Ya walaupun faktornya faktor eksternal gitu ya, karena ada masalah yang sangat krusial di ekonomi dan keluarga, sangat berpengaruh ke performance kuliah. Bahkan saya ingat banget semester 4 tuh IP saya pernah 1,3 kalau nggak salah. Semester 4 atau semester 3 gitu. Pernah nasakom. Ya. Jadi 4 semester awal tuh jelek banget. Ya alhamdulillahnya si balas di 4 semester terakhir ya. Ketika situasi mulai lebih stabil, nah itu naikin IP, tapi kan tetap aja kan. Akumulasi totalnya akhirnya ya nggak bisa nyampe di atas 3 seperti itu. Cuma 2,87. Oke, boleh next, Bu. Setelah lulus S2, S2 pun saya sambil jadi asisten dosen sama asisten lab sebenarnya di UI ya. Jadi pas lulus pun ditawarin langsung, tapi di UI itu nggak bisa langsung masuk gitu ya. Harus lewat tes PNS dulu. Dan waktu itu belum buka. Ya 2018 itu belum buka. Jadi saya jadi dosen, namanya bukan dosen honorer sebenarnya, namanya dosen tidak tetap gitu ya. Tapi biar gampang saya sebut aja dosen honorer ya. Di Matematika UI, itu Juli 2018 sampai Juli 2019 ya. Nah, di awal 2019 itu sebenarnya ada pembukaan PNS ya, dan saya ikut itu. Tapi kan tes PNS itu lama ya, bisa makan 6 sampai 8 bulan ya. Nah, itu jadi baru diumumkan lulusnya tuh Agustus lah 2019 ya. Jadi sejak itu stop honorernya jadilah dosen PNS ya di Matematika UI alias dosen tetap seperti itu. Itu juga alhamdulillah ya cuman bisa dibilang cuma setahun nunggunya ya. Karena mungkin banyak pengalaman teman-teman di kampus lain yang bisa jadi mungkin sampai 2-3 tahun pun belum dapat giliran gitu ya. Dan tes PNS itu kan juga lumayan tricky ya. Ada tes wawasan kebangsaannya ya. Itu hafalan-hafalan sejarah PPKN harus harus diingat-ingat lagi semuanya supaya bisa lulus. Ya alhamdulillah satu kali tes itu dapat lulus di eh, penempatan di Matematika UI. Sejak jadi dosen itu juga alhamdulillahnya karena waktu S1 S2 saya berteman dengan banyak orang ya, dari jurusan lain juga saya punya banyak teman karena mungkin efek dari BEM juga ya. Nah, teman-teman itu ternyata lumayan lah mereka punya posisi ya di Kemendikbudristek, ada di Kementerian Agama juga ada. Jadi ketika mereka eh, butuh tim buat olah data gitu, mereka ingatnya sama saya gitu. Jadi mereka langsung WA, mereka DM di Instagram atau telepon gitu. Minta awalnya mungkin coba-coba kali ya kan. Coba dong man bantu gitu. Akhirnya ya lumayan lah keterusan gitu ya. Terusan jadi cukup sering tuh. Cukup sering bantu-bantu Kemendikbud di proyek-proyek PISA. Mungkin pernah dengar tes PISA ya. AKM, Asesmen Kompetensi Minimum yang gantiin UN waktu itu. AM gitu-gitu. Itu saya yang bantuin olah datanya, bikin soalnya dan sebagainya. Nah, sempat juga bantuin bikin soal UTBK gitu-gitu ya, sama SIMAK UI juga pernah. Di Kementerian Agama juga mungkin bingung ya, oh kok Kementerian Agama gitu, apa hubungannya? Ada ya, mereka juga punya banyak data, ya. Data-data tentang pesantren gitu-gitu lah, banyak banget datanya. Dan mereka juga butuh diolah datanya oleh orang yang bisa olah gitu ya. Nah itu juga saya bantuin mereka dari 2023 akhir kalau nggak salah, sampai sekarang nih, masih masih suka minta bantuan olah data. Dan itu alhamdulillah ya, dari dua kementerian itu ya alhamdulillah nambah nambah income ya. Kalau karena mungkin kalau cuma dosen doang mungkin ya tahu sendiri lah ya di Indonesia seberapa gaji dosen gitu ya. Nah, tapi dengan tambahan dua dari ini ya lumayan banget ya buat nambah income. Tapi kemudian di UI sendiri saya nggak tahu bagaimana kondisi kampus lain ya. Kalau di UI itu sangat ditekan untuk S3 gitu ya. Jadi ketika senior saya sudah lulus 2024 pertengahan, lulus dari ITB, satu lulus dari Malaysia, satu ya. Dia total 2 orang balik setelah selesai S3. Nah, itu sangat dipush tuh buat yang belum S3 untuk S3. Padahal sebenarnya di atas saya masih ada 2 orang lagi yang belum S3, yang bisa dibilang duluan masuknya gitu ya daripada saya. Duluan jadi dosennya daripada saya. Tapi ya udahlah kan, iseng-iseng aja coba gitu ya. Iseng-iseng coba waktu itu bulan Julinya itu saya coba tes IELTS ya. Tapi itu eh, saya nggak berani iseng langsung ya. Tes IELTS-nya itu kan mahal ya, mahal sekali ya. Kalau nggak salah 3,3 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. 220 US dollar soalnya. Itu saya persiapannya lumayan lama ya, 6 bulan. Tapi itu pun saya nggak pakai les yang berbayar ya, karena pertama waktunya nggak ada kan. Waktu itu ngajarnya banyak ya, ngajarin 12 SKS di kampus. Waktu itu juga megang mahasiswa skripsi ada 8 orang.
pokoknya nggak ada waktu lah kalau les bahasa Inggris datang ke lokasi gitu ya. Saya lesnya tuh pakai YouTube ya, pakai YouTube sama pakai Duolingo yang pokoknya gratisan aja lah. Semua semua di Android itu saya manfaatin ya. Sama ini pakai ChatGPT ya, ya pakai AI juga buat belajar. Nah itu pokoknya belajar IELTS. Pernah sih bayar, pernah itu tes buat apa namanya buat training ya. Apa sih namanya kalau misalkan itu tes tes awal lah gitu ya. Ada tes online berbayar kalau nggak salah 100 ribuan gitu ya. Itu untuk tes listening sama tes writing. Ya kalau reading sama yang satunya lagi saya mungkin cukup lah dari YouTube gitu ya. Nah saya mau coba lihat gimana sih tes tes ngomong tuh, tes speaking sorry, speaking sama listening itu baik itu buat buat tahu aja udah seberapa jauh level saya buat IELTS. Nah, 6 bulan persiapan tuh lumayan pede. Akhirnya ngambil tuh bulan Juli 2024. Nah, alhamdulillah tuh dapat nilai 7 ya. IELTS tuh nilainya sampai 9 ya maksimal ya. S3 itu minimal 7. Kalau mau ke negara-negara yang Inggris asal utamanya. Misalnya Australia, New Zealand, Inggris, Amerika tuh minimal 7. Kalau S3 ya. Kalau S2 tuh minimal 6,5 kalau nggak salah. Tapi nanti cek lagi ya kalau mau ambil kampus karena tiap kampus tuh biasanya beda kebijakannya. Nah, setelah punya IELTS itu barulah saya pede tuh buat ngelamar LPDP. Karena biasanya LPDP itu gagalnya di IELTS ya. Karena IELTS itu paling susah. Saya nanya banyak orang semua sama jawabannya. Yang paling susah apa sih? IELTS-nya. Beberapa kampus nerima juga kok selain IELTS ya. Nerima juga misalnya TOEFL. Tapi TOEFL-nya bukan yang paper ya. Jangan sampai salah ngambil ya. TOEFL paper tuh yang kalau nggak salah biayanya 600 ribu ya. Itu banyak kampus yang udah menerima lagi. Itu yang menerima tuh level-level Asia aja sih biasanya. Tapi kalau kampus-kampus di luar Asia maunya TOEFL ITP. Itu mahal juga. Itu juga lebih mahal daripada IELTS malah 3,6 juta kalau nggak salah. Ya, itu range nilainya itu sampai 120 kalau nggak salah. Jadi mintanya tuh mereka 105 atau 110. Nah itu nanti tolong cek aja kalau kalian mau lanjut kuliah ya. Mereka maunya apa? Maunya IELTS atau TOEFL. Kalau saya cek biasanya saya kan maunya itu di Inggris atau di New Zealand ya, atau di Australia, 3 negara waktu itu saya maunya. Itu banyaknya IELTS. Jadi saya tesnya IELTS. Nah alhamdulillah tes LPDP itu mulai dari Agustus kalau nggak salah ya. Em, Lulus di November ya. Jadi satu kali tes juga LPDP-nya. Itu ada tes skolastik kayak ada 60 soal, 60 soal PG, terus ada tes wawancara sama tes proposal ya. Kita kumpulin proposal riset kita. Total 3 kali tes intinya di LPDP itu. Dan setelah dapat beasiswa itu tinggal nunggu LOA ya. LOA itu Letter of Acceptance dari kampus. Dapat beberapa sebenarnya. Cuman saya pilih yang di New Zealand, yang di AUT. Dan mulainya itu sejak tanggal 5 Mei kemarin. Ya. Oke, kira-kira seperti itu gambaran historis saya. Boleh next, Bu? Boleh next. Ya, ini jadi rangkumannya ya. Jadi kira-kira saya sempat kerja di swasta ya, di asuransi umum kira-kira 2 sampai 3 tahun. Kemudian S2 1,5 tahun, kemudian jadi dosen. Jadi sempat bekerja di akademis juga dari 2018 honorer, terus jadi dosen tetap 2019, dan sekarang lagi S3 di New Zealand. Jadi kira-kira cukup lah ya buat ngasih insight dari sisi orang yang pernah kerja di swasta maupun kerja di negeri ya, maupun juga pernah S2 dan sekarang lagi S3. Oke, kira-kira itu background saya. Oke, boleh next. Nah, oke, ini yang pertama ya. Dari dulu saya awal kuliah pasti orang kalau nanya kuliah di mana gitu kan, kalau dijawab kuliahnya di matematika misalnya, pasti ditanyanya nanti jadi guru ya gitu. Nah itu kan cukup mitos ya. Karena kalau matematika yang bukan pendidikan, jurusan yang bukan pendidikan, ya, pendidikan itu kan kayak di UNJ, di UPI gitu ya. Nah itu kan ya memang memang itu spesialisasinya buat jadi guru gitu ya. Tapi kalau di matematika yang non pendidikan itu kan bisa jadi apa aja gitu ya. Jadi apa aja yang penting apa? Yang penting membutuhkan logika, ya kan? Logika, alur berpikir kritis. Nah, kalau sekarang mungkin
tambahannya adalah apa? Adalah mampu untuk modeling gitu ya. Modeling, analisis, problem solving, apalagi kalau bisa coding. Itu akan sangat membuka banyak pintu. Dan kalau misalnya nggak bisa coding, minimal bisa SQL lah ya. Bisa struktur data lah ya. Bisa buat jadi data engineering kayak gitu. Atau minimal banget banget lagi Excel-nya ya. Excel jagoin. Ya, kalau Excel-nya bisa jago, bisa sampai makro ya. Bisa bikin Excel makronya dalamnya itu akan sangat terpakai di dunia kerja. Jadi lebih ya, lebih dari sekedar guru. Walaupun memang saat kuliah itu biasanya kita nyambi jadi guru ya. Saya juga kan dulu waktu kuliah nyambi jadi guru bimbel dan guru private ya. Itu juga untuk level SMP dan SMA. Itu wajar lah ya kan. Namanya juga nyari uang tambahan gitu. Tapi setelah lulusnya tidak harus jadi guru. Walaupun beberapa teman saya ada juga yang memang sampai jadi guru di sekolah swasta ya. Seperti itu. Oke, boleh next. Oke, nah yang lagi hot sekarang kan sering banget lah ya dengar ya. Yang lagi hot sekarang tuh kan AI gitu ya, machine learning. Itu jangan salah ya, itu semua basicnya adalah matematik. Oke, basicnya semua adalah matematik. Dan beberapa penerapan sekarang yang lagi viral tuh kan di ekonomi ya. Biasanya buat mengamal saham, Bitcoin ya kan, cryptocurrency. Di kesehatan juga banyak ya. Kesehatan itu biasanya buat melihat atau meramal juga sama ya. Banyaknya forecasting sih memang. Atau klasifikasi ya. Penyakit, eh, enkripsi sama dekripsi DNA dan sebagainya. Itu semua basicnya matematik. Ya, itu semua basic matematik. Jadi kalau kalian emang udah terbiasa berpikir sistematis dan logis, ya tinggal tambahin aja skill codingnya gitu ya. Dan juga pemahaman konteks masalahnya. Misalnya kalau mau terjun di dunia ekonomi ya berarti pahamin ekonominya gitu ya. Misalnya saya kan di aktuaria nih, saya berarti pahamin dunia asuransi dan sebagainya. Kalau kalian misalkan mau di dunia saham ya silakan belajar tuh tentang saham, Bitcoin dan sebagainya. Kalau kesehatan ya silakan belajar tentang nggak harus dalam banget ya, nggak harus jago banget kayak dokter gitu ya, biologi gitu. Minimal tahu aja, tahu basic-basic ini supaya yang kalian lakukan tuh ada maknanya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi eranya lagi era data dan era ini, era big data, ini peluang besar nih buat kalian yang memang hobinya atau bergeraknya di bidang matematika gitu ya. Oke, boleh next, Bu. Oke, tapi kalau pendapat saya pribadi sih total gitu ya di era ini mungkin kita bisa bagi ke 4 pilar ini ya. Kira-kira tadi ya, salah satunya tadi udah saya sebutin di teknologi jelas ya. Bisa data scientist, bisa machine learning engineer, bisa juga AI engineer. Kalau di keuangan banyak ya, salah satunya aktuaria ya, aktuaris. Bisa juga jadi analis resiko ini biasanya di PAN ya, atau di dunia-dunia pinjaman kayak leasing eh, dan sebagainya. Bisa juga di kuantitatif analis. Ini juga sama di perbankan. Di OJK juga banyak. OJK sama di Bank Indonesia juga banyak. Kalau akademik riset, ya jelas lah ya. Yang mau berkarya jadi dosen, guru, atau peneliti di BRIN, silahkan. Nah, ada juga industri lain. Biasanya jadi konsultan ya atau optimasi ya. Ini biasanya bidang-bidang OR ya, bidang-bidang optimasi. Ini biasanya berhubungan nanti sama anak-anak lulusan dari teknik industri, ya teknik industri dan sebagainya. Mereka juga sama kok, pakai matematika juga. Jadi basicnya sama. Tinggal kalian mampu nggak memahami konteks masalahnya aja, gitu. Oke, boleh next. Oke, kita balik lagi ya tadi ke data science dan AI. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan basicnya gitu ya? Itu kan jelas ya. Identify the pattern, identifikasi pola. Tadi ya, peramalan. Selalu sering banget yang dipakai itu adalah forecasting. Jadi kita akan tuh yang namanya model prediktif. Model yang bisa meramalkan sesuatu. Macam-macam ya. Apakah meramalkan kematian, meramalkan penyakit, meramalkan harga saham, meramalkan harga Bitcoin, dan sebagainya. Macam-macam itu lagi banyak dibutuhkan saat ini ya. Nah, tapi jangan lupa, kalian jangan cuma bisa bikin apa namanya, bikin perhitungannya, bikin kode gitu ya. Tapi kalian juga harus bisa apa tuh? Yang terakhir, memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan bisnis. Jadi apa? Bisa ngomongnya, bisa ceritainnya. Setelah dapat hasilnya, bisa diceritain ke
bos kalian nanti ya. Kan biasanya kan kita kerja di perusahaan ada direkturnya, ada manajernya. Itu mereka butuh dijelasin. Mereka mungkin bukan lulusan matematika ya. Jadi kita sebagai matematika, datanya kita yang ramalkan, tapi setelah jadi hasilnya, kita jangan cuman kasih hasilnya doang. Kita ceritakan dengan bahasa yang mudah, supaya orang awam pun bisa ngerti. Nah, biasanya orang-orang yang tinggi jabatannya ya, itu biasanya orang-orang matematika yang jago ngomong ya, yang jago berkomunikasi. Karena percuma kalau kamu cuma ngolah-olah data doang, jatuhnya kamu jadi apa namanya orang di belakang layar aja ya. Ya, kamu cuma dikasih data, dikasih tugas, selesai ya udah kumpulin. Tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti dikasih apa? Dikasih tempat, ya. Dikasih tempat yang lebih tinggi oleh pesan kamu supaya kamu bisa jelasin ke klien dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita rangkum total ada tiga nih yang dibutuhkan banget ya saat ini ya. Yaitu kemampuan kamu untuk statistika inferensial, artinya apa? Artinya menyimpulkan sesuatu ya dari sampel ya. Jadi misalkan populasinya ada 1 juta orang, kamu ambil sampel 100 orang aja, kamu bisa bikin inferensi, ya bisa simpulkan sesuatu untuk populasi. Ini sering kepake nih ya. Contohnya kemarin di pemilu tuh beberapa orang yang kerja di bagian apa namanya, bagian survei ya, atau ya itulah yang hitung-hitung quick count gitu-gitu itu kan pakai matematika ya mereka ya. Seperti itu. Kemudian jelas ya, coding juga, walaupun ini saingannya lumayan berat ya, saingannya anak-anak ilmu komputer ya. Tapi kamu punya apa namanya, punya nilai plus di bagian logika dan menjelaskan ininya, analisisnya. Ya biasanya mungkin orang-orang ilmu komputer tuh memang jago coding ya, mereka jago banyak bahasa, mereka bisa bahasa Java, Pascal, C++ gitu ya. Tapi mungkin mereka kurang untuk menjelaskan alasan-alasan di balik itu gitu ya. Kenapa algoritmanya begini, kenapa harus begini. Nah, biasanya kalian tuh punya nilai plus di situ. Kalian bisa lebih step up di penjelasannya untuk klien ataupun untuk bos-bos kalian nanti pas kerja ya. Dan yang ketiga, jelas ya yang lagi hot top saat ini ya. Oke, ini kan bisa tiga-tiganya ya, bisa regresi, klasifikasi ataupun clustering, harusnya itu udah sangat aman ya. Itu kalian bisa kerja di manapun ya, di perusahaan-perusahaan yang butuh digital ya, kayak misalnya Gojek ya kan. Misalnya apalagi banyak ya, Traveloka kemarin juga kan banyak tuh rekrut orang-orang matematika untuk kerja di belakang layarnya. Seperti itu. Kalau misalkan kemarin saya sempat tanya-tanya sih mahasiswa alumni UI ya yang kerja di sains tuh kisaran gajinya sekitar segini ya. Sekitar sejutaan ya. Ada yang 9, ada yang 11 untuk fresh graduate, untuk baru baru lulus ya. Dan itu mengingat UMR Jakarta yang 5,4 ya kalau nggak salah sekarang. Itu udah 10 kali, 2 kali lipatnya kan daripada UMR Jakarta. Seperti itu kira-kira. Boleh next? Oke, ini kalau yang tertarik sama dunia keuangan ya, aktuaria adalah salah satu eh, hot topics juga, eh, pasti pernah dengar lah ya, dan sering dengar juga ya. Kalau dulu angkatan saya, dari 56 orang tuh cuma 8 orang yang ngambil aktuaria. Karena kita nggak tahu waktu itu, waktu 2011, 2010 nggak tahu bahwa ini tuh bakal booming waktu gajinya. Kita nggak tahu. Cuma 8 orang yang ambil. Sekarang, sekarang tuh di UI itu aku banget. Kita tuh peringkat masalah di untuk UTBK. Artinya yang masuk tuh banyak banget ya. Itu cuma kalah sama FK, sama Fasil ya. Satu lagi saya lupa, akuntansi atau HP. Oke, itu UI untuk aktuaria ya. Artinya anak-anak SMA sekarang tuh banyak banget yang mau masuk. Pak, Saya share screen. Oh iya. Keluar semua ya? Minta tolong apa Luis, Pak Arman dijadikan PL host. Oh, iya. Oh udah ya. UI. Oke. Ya, kalau nggak salah data terakhir itu
kita masih butuh aktuaris ya untuk Indonesia ya, tapi ini juga nggak bakal berlangsung lama ya. Mungkin kalau saya 10 atau 2 tahun lagi ya akan tercukupi jumlahnya. Iya, ya siap-siap juga harus pindah setir ke tempat lain. Ya kayak zaman dulu lah, mungkin zaman dulu akuntan sangat dibutuhkan tahun 90-an gitu ya. Tapi kan saat ini kan udah cukup banyak orangnya. Saat ini mungkin memang masih masih ini ya, masih hot ya, ya hot sini. Tapi mungkin 10 atau 15 tahun lagi mungkin udah cukup banyak orangnya, jadi mungkin akan bergeser ya arahnya ya. Oke, boleh next. Oke, ini kalau yang pengen fokus di bidang akademik ya, alias mau jadi guru atau jadi dosen ya. Kalau guru ya mungkin cukup aja gitu ya, ngajar aja beda. Agak beda ya dengan dosen. Dosen kan harus tridharma ya, harus ngajar plus pengabdian masyarakat plus juga penelitian gitu, atau mungkin suruh publikasi minimal 1 paper per semester gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di sini mungkin yang gabung masih S2 kayak saya waktu awal jadi gabung di UI, mungkin awal-awalnya mungkin so far so good lah ya. Tapi lama-lama akan merasa mentok gitu ya, akan merasa mentok karirnya karena memang beberapa beberapa pintu itu terbukanya untuk S3 aja, alias untuk S2. Contohnya misalnya hibah itu kan 3 atau minimal Sinta Square 300 gitu. Jadi banyak nih kesempatan itu yang terbuka itu kalau kita udah S3. Kalau salah satunya adalah nggak boleh menjabat struktural kalau belum S3. Kalau di UI ya. Jadi kalau kamu saya kebijakan gitu ya. Jadi gitu. Ini banget pintu yang tertutup kalau kita masih bertahan di level S2. Jadi kita mau nggak mau harus S3 supaya pintu-pintu itu bisa kebuka buat kita. Gitu ya. Nah, untuk S3 tadi nanti kita akan bahas di belakang ya untuk persiapannya bagaimana. Tapi di sini mungkin saya mau bilang aja bahwa kalau udah S3 berarti kan kita udah bisa dibilang dosen senior lah ya. Apalagi kalau udah punya jabatan nanti ya, misalnya jadi ketua departemen atau jadi pembantu dekan, dekan sebagainya. Itu kalau bisa ngebimbing ya, ngebimbing dosen-dosen muda supaya apa? Supaya nggak terlena di kerjaannya saat ini. Ya, supaya mereka juga bisa step up untuk naik level gitu ya. Karena saya pernah menghadapi lah beberapa orang tuh beda-beda ya. Ada dosen-dosen senior tuh yang ya udah asik dengan dunia sendiri gitu ya. Jadi nggak sempat ngebimbing juniornya supaya lalu kasih semangat gitu. Ayo kita S3 gitu, cuma S3 supaya banyak pintu yang kebuka buat kita. Ya semoga Bapak Ibu di sini nanti ketemu gitu ya sama dosen-dosen senior yang bisa ngajak Bapak Ibu ke arah baik. Seperti itu. Oke, boleh next. Bisa next, Luis. Bagaimana pembagian jurusan di Unpam, jadi kampus hotel. Di UI itu kita ada jurusan EDGA ya. Matematika murni, matematika kasih, itu fokus di coding tadi ya. Dan ini yang ketiga, matematika OR namanya, atau riset operasi. Di sini kita banyaknya belajar tentang network ya. Ini belajar optimasi menggunakan algoritma simplex dan semacamnya gitu ya. Kita tentang teori antrian, programmer. Nah ini kepake ya di banyak penjadwalan produksi dan juga penentuan lokasi welfare efisien. Jadi banyak kok beberapa analis yang saya di daerah-daerah Cakung itu ya, itu yang saat perguruan itu bukan untuk matematika, mungkin ada penempatan eh, mobil, gudang dan sebagainya. Itu ternyata mereka butuh orang matematika seperti itu. Next lagi.
Bu Is bisa next. Oke. Nah, ini ada beberapa alumni yang bekerja orang nggak mikir, oh emang itu matematika gitu ya. Yang pertama mungkin di data engineering. Tadi yang saya bilang ini biasanya orang-orang ini udah jago nih Excel sama SQL-nya ya. Jadi udah bisa fokus ke infrastruktur data dan tentang data apa namanya data sortir lah, data availability dan sebagainya. Mereka yang ngurusin semuanya. Ada juga yang gabung di consult management. Bahkan beberapa alumni yang saya tahu sekarang ya di Deloitte dan sebagainya itu juga banyak yang alumni matematika karena mereka ternyata butuh banget ya pekerja atau konsultan manajemen yang bisa solving ya masalah-masalah yang butuh numerik ya masalah-masalah yang butuh perhitungan karena kan dulu kan mungkin orang taunya kayaknya banyaknya orang ekonomi gitu ya banyaknya orang-orang fisip orang-orang ilmu sosial ilmu politik yang masuk ke situ enggak ternyata banyak juga orang-orang matematika yang masuk ke sana ya. Oke, boleh next lagi. Oke, ini 10 M di sini M-nya million ya, juta ya. Ini data yang saya dapetin nanti saya ini lulusan matematika di bidang aktuaria atau alumni yang tahu ya, alumni yang baru lulus itu langsung 14 karena dia itu udah lulus. Oke, kalau aktuaria itu kita punya sertifikasi ya, total ada 10 sertifikat. Dia tuh emang pinter banget ya anaknya. Dia tuh udah lulus 7 sertifikat. Ya, jadi dia tuh lulus S1 udah punya 7 sertifikat. Jadi perusahaan waktu itu kalau nggak salah di Prudential ya dia. Prudential tuh langsung langsung offer 4 udah banyak ya. Dan kalau di globalnya di Amerika nih 4.000 dolar ya. Kalau misalkan yang matematika sama ilmu komputer ini oh itu return of investment ya. Itu bisa bisa ngebalikin uang sekitar segitu. Ya artinya lumayan cepat lah ya. Lumayan cepat artinya yang uang kalian keluarin buat kuliah ya buat kalian bayar kuliah dan sebagainya harusnya bisa balik dengan cepat ya. Jadi tapi mungkin ini mungkin disclaimer dikit ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin tidak sesignifikan itu untuk S2 S3 ya. Ini datanya kan data global ya. Mungkin kalau di Eropa, Amerika, Australia, New Zealand mungkin memang sangat ngaruh ya. S2 S3 itu akan sangat ngaruh ke peningkatan gaji. Tapi di Indonesia sayangnya belum ya. Sayangnya belum. Nggak sesignifikan itu walaupun naik tapi nggak gede-gede banget lah. Oke, boleh next. Ya, ini yang ada datanya ya. Ini kalau aktualis itu fresh graduate-nya ya, 8 sampai 12. Kalau udah ASA itu 7 sertifikat ya. EFSA itu 10 sertifikat. Eh, pernah jadi biaya. Oke, terus udah lumayan besar ya. Tapi saya biasanya cuma ya kayak Jakarta, Surabaya kayak gitu. Jadi kalau kerja di daerah ini, paling kamu ke daerah paling dari pusat ya, penempatan dari Jakarta seperti itu. Aktualis jadi butuhkan saya bilang ya hati-hati mungkin nggak terlalu dibutuhkan barunya ya maksudnya ya, lulusan dari ini seperti itu jadi silakan mungkin kalau mau mulai apa namanya mau mulai fokus di karir mungkin bisa pilih dua itu gitu ya mungkin bisa fokus ke bidang keuangan atau fokus ke bidang data science ya dua itu mungkin ini dari sekarang seperti itu next. Oke, apa aja sih yang dibutuhkan sebenarnya ya selama kalian kuliah ini mungkin ada yang masih 3 tahun lagi 2 tahun lagi kuliah gitu ya. Eh, Selama kuliah manfaatkan buat belajar sebanyak-banyaknya terutama programming ya untuk menuju ya pasti tanyanya
bisa coding nggak gitu ya, bisa programming apa gitu. Minimal banget pakai yang gratisan aja nih, ya pakai Python atau pakai R, ya Python atau R itu banyak sekali. Tutorial kalau udah tahu dua itu basicnya, insya Allah gampang nanti pas kerja ya. Karena pas kerja pun biasanya kita udah punya software sendiri. Misalnya kalau di asuransi Astra tuh mereka pakai yang namanya iRobot. Jadi mereka tuh punya software sendiri yang bayar gitu ya. Mereka kan uangnya banyak lah ya. Mereka punya software yang bayar. Tapi kalau kamu udah punya basic knowledge-nya dari Python sama R, itu gampang buat memahami bahasa barunya ya. Yang penting logikanya udah punya. Jadi akan gampang belajarnya buat software software baru. Kalau kalian memang basicnya statistik, bisa nih ya difokusin untuk statistika yang advance ya, yang melibatkan bias, stokastik, yang melibatkan peramalan, inferensial dan sebagainya. Itu kalau difokusin banget itu nanti kalian bisa bisa banget jadi data scientist ya. Dan kalau yang juga mungkin sukanya pemodelan itu juga bisa ya. Pemodelan sekarang ini yang kalau itu lagi penyakit. Contohnya COVID itu ada dari UI banyak ya penelitian yang ini pemodelan tentang penyebaran COVID seperti itu. Nah kalau soft skillnya sendiri yang penting itu komunikasi ya. Karena kan biasanya ada orang matematika itu kan terkenalnya apa? Terkenal itu kan kaku ya, kaku, nerd, nggak bisa usahakan mungkin ya dengan cara tadi ada gabung kegiatan di luar ya, gabung band, gabung apa gitu supaya punya skill sosialisasi. Seperti itu. Yang penting lagi juga terbangun dirinya kok sama kuliah, kemampuan critical thinking sama problem solving. Oke, boleh next. Ya ini ya, tadi udah sempat disebut, tapi nggak apa-apa kalau detailin lagi. Tadi ya, kalau yang mau fokus ke coding, coba mulai belajar Python sama R ya. Python sama R yang mau fokus ke olah data, statistika, bisa fokus ke Bayesian, ya, regresi, JLM. JLM juga lagi sangat booming ya di dunia statistika, generalized linear model. Kalau yang pemodelan, model penyakit, model finansial juga lagi ada nih ya. Jadi kan biasanya kalau finansial tuh orang pakai time series ya biasanya. Nah, sekarang lagi dikembangin financial data itu pakai pemodelan ya, pakai model ini namanya model dinamis, pakai turunan, pakai diferensial ya. Seperti itu juga lagi berkembang banget pemodelan finansial. Oke, next. Oke, ini tadi udah sempat disebut tapi saya ulang lagi. Yang paling penting sih adalah kerja sama tim ya. Kalau kalian nanti itu kerjanya di kantor, itu biasanya kan kerja tim ya. Dalam artian orang matematika kerja sama orang bidang lain ya. Ada yang dari teknik lah, ada yang dari ekonomi, ada yang dari mungkin ilmu sosial dan sebagainya. Itu sebisa mungkin kalian tuh berpikir bagaimana caranya kalian tuh bisa menjelaskan matematika secara sederhana ke mereka. Ya, jangan berpikir, saya paling pinter nih, saya paling jago matematika. Ya, enggak. Kan kerja tim ya. Kerja tim itu artinya kalian punya hasil nih. Ya, sebagus apapun hasil kalian akan percuma kalau kalian nggak bisa ngejelasin dengan mudah ke mereka gitu ya. Karena kan pada akhirnya juga mereka punya kontribusi di bidang masing-masing ya. Misalnya kerja sama tim di bidang asuransi, misal tadi ya. Asuransi itu kan orangnya banyak ya. Ada yang orang teknik, ada yang orang ekonomi. Itu ya. Jadi apapun hasil yang kalian punya, bisa nggak kalian mengkomunikasikannya ke mereka semua supaya mereka tuh paham dengan hasil tadi. Seperti itu ya. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita mungkin agak fokus ke teman-teman dosen di sini ya, mungkin yang em, mau S3 gitu ya, karena baru S2. Tadi udah saya sempat sebut ya, S3 itu kita biasanya butuh karena kita pengen naikin apa namanya, naikin banyak hal ya, naikin karir, naikin gaji kita juga ya kan. Kemudian juga kita pengen lebih apa, lebih spesialis suatu bidang gitu ya, misalnya bidang apa, aljabarnya apa gitu ya, lebih lebih spesifik lah, lebih tajam supaya bikin tulisan itu lebih jelas gitu ya, lebih terarah. Nah, next.
Oke, sama dengan bidang kerjaan ya, mirip-mirip lah ya. Jadi yang mungkin bisa dibilang hot prospect gitu lah ya. Jelas matematika terapan, statistikanya biasanya melibatkan peramalan ya, ataupun melibatkan tentang penyakit, makanya dari situ biostatistika, ataupun yang keuangan, analisis waktu ya, dari waktu, time series, atau bisa juga kalau mau nyerempet-nyerempet ke arah AI sama machine learning gitu ya, boleh juga tuh, data science. Nah, itu kalau misalnya mau S2 pun boleh ya. Kalau teman-teman di sini yang S1 mungkin merasa masih kurang, mau lebih dalamin S2 mungkin boleh silakan. Tapi mungkin hati-hati kalau di Indonesia, kalau S1 lulus langsung S2 mungkin agak susah ya kalau nyari kerja sebagai fresh graduate ya. Biasanya mereka tuh lebih suka kalau S1 kerja dulu 2 tahun atau 3 tahun, baru S2 gitu. Baru mungkin lebih gampang buat ngelamar kerja ya. Tapi kalau S2 langsung S2, jarang sih saya ketemu, biasanya langsung jadi dosen gitu ya. Atau kalaupun kerja biasanya kerjanya di luar negeri, yang nggak kerja di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman di sini yang udah S2 dan udah jadi dosen, silakan ya. Pasti saya yakin pasti akan butuh S3. Ya. Pasti akan butuh S3. Bagaimanapun juga ya, kalau pengen ngejar gelar profesor ya, ataupun naikin jabatan di kampus. Ya, cuman sayang S3 itu kan cukup lama ya. Minimal 3 tahun, maksimal 4 tahun. Bahkan ada juga yang sampai 5 atau 6 tahun ya. Ya, jadi tolong dipertimbangkan secara matang persiapannya. Oke, next. Oke, nah kalau misalnya mau S3 gitu ya, jelas kalau saya pribadi sih nggak mungkin kalau kalau biaya sendiri ya, walaupun adalah teman-teman saya yang biaya pribadi gitu ya, mungkin ya karena memang dari keluarga yang berkecukupan gitu. Nah, kalau saya jelas incernya beasiswa ya. Nah, kalau beasiswa ini cukup banyak ya, beasiswa banyak, nggak cuma dari LPDP, nggak cuma dari dalam negeri. Kalau kalian udah keterima sama pembimbing atau supervisor atau yang kalian kasih proposal gitu ya, profesor yang kalian kasih proposal yang setuju, itu juga banyak kok beasiswa-beasiswa dari kampus dan ada beasiswa negara untuk Indonesia. Contohnya kalau di New Zealand tuh ada beasiswa yang berkembang. Jadi banyaknya dari Indonesia, India gitu ya, dari Pakistan dan sebagainya. Kalau di Australia ada namanya Australia Awards ya. Ini pernah dengar ya, AAS ya. Australia Academic Awards itu dari Australia. Kalau dari Inggris tuh ada namanya Chevening ya. Dari Amerika namanya Fulbright kalau nggak salah. Banyak ya. Teman saya ada di Khalifa University. Pernah dengar nggak? Khalifa University di Uni Emirat Arab. Itu besar sekali loh. Itu jangan sekalian nabung gitu ya. Kita kan negara Arab ya, di Qatar Arab. Saudi Arabia itu ada namanya KAUS ya. Kalau di Qatar tuh saya lupa nama kampusnya. Itu mereka gede-gede banget uang sakunya ya. Bisa 3 sampai 4 kali LPDP. Dulu teman saya tuh di sana, di Khalifa itu dia matematika S3, padahal di sana dikasih asrama, makan juga di kantin kampus tuh murah. Jadi dia mungkin cuma spend 20 juta doang sebulan. Tapi dikasih uang saku 80. Artinya apa? Artinya bisa nabung 60 juta sebulan kan. 4 tahun di sana. Jadi pulang-pulang hitung aja itu berapa. Ya. Pulang-pulang Indonesia bisa bawa 2 miliar lebih ya. Ya itu negara-negara Arab tuh besar sekali memang ininya ya. Apa namanya uang sakunya. Jadi silakan kalau pengen di Arab silakan ya. Ya, tapi kalau saya waktu itu memang incernya pengen di negara yang bahasa bahasa Inggris ya. Karena pengen ngelancarin juga biar biar ngomongnya lebih enak gitu. Jadi masing-masing beda lah, tergantung ininya, tergantung tujuannya. Silakan Bapak Ibu dosen di sini kalau memang tertarik bisa di Google ya. Silakan tuh tadi ada KAUS, ada Unpad, ada Khalifa University dan sebagainya ya. Qatar, Uni Emirat Arab sama Arab Saudi itu sangat sangat baik hati, apalagi untuk orang Indonesia gitu ya. Silakan dicoba ke sana, apply. Jadi nggak harus LPDP ya Bapak Ibu ya. Walaupun LPDP ini juga sangat baik ya. LPDP ini sangat baik karena ya cover semuanya ya. Eh, Tunjangan hidup, biaya buku, uang visa, uang pesawat, hampir semua di cover. Jadi ya tinggal bawa apa namanya, tinggal bawa apa aja sama bawa baju gitu ya ke luar negeri. Dibayar semua sama LPDP. Seperti itu. Oke, next.
Nah, kalau yang lagi masih kuliah sekarang nih dan pengen LPDP-nya lulus dengan lancar gitu ya, mungkin tadi jelas ya pertama ya, IPK ya. IPK itu minimal 3,0. Kalau bisa 3,5 lebih bagus lagi jelas ya. Jadi jelas harus di banget. Kalau misalkan mau S3 nih, biasanya yang dia tuh adalah kemampuan menulisnya ya. Jadi coba diperbanyak tulisannya. Biasanya dilihat banget tuh Google Scholar-nya ya. Google Scholar-nya mungkin Bapak Ibu punya di sini, coba dilihat udah berapa nilainya, CT-nya, udah berapa indeksnya. Itu juga akan sangat dinilai oleh calon supervisor kalian ya. Jadi pas kita ngelamar pembimbing tuh mereka akan lihat ini anak bisa nulis apa enggak sih gitu. Mereka mereka juga akan sangat senang kalau menerima mahasiswa yang udah punya banyak tulisan, karena kan artinya nggak perlu dibimbing terlalu detail kan, tinggal diskusi aja masalah teknis gitu ya. Eh, yang ketiga bahasa Inggris jelas ya, bahasa Inggris ini sangat 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 krusial. Teman saya ada yang udah keterima di Australia, kalau nggak salah ya Australia betul, udah keterima di kampus Australia, dia gagal berangkat karena IELTS-nya nggak sampai 7, IELTS-nya cuma 6,5. S3 kan harus 7 ya. Ya, jadi akhirnya dia lanjut di Malaysia. Kalau Malaysia masih nerima. Malaysia sama Thailand tuh masih nerima 6,5 buat S3. Ya. Kalau negara-negara ASEAN masih masih oke lah kalau 6,5 ya. Tapi kalau Australia, New Zealand tuh nggak mau, minimal 7 ya. Inggris apa lagi ya? Inggris tuh ada beberapa kampus yang mintanya 7,5 minimal. Wajar lah ya. Berat sekali kalau di Inggris ya. Kemudian yang jelas ya, ini supervisor ya. Jadi kalau S3 nggak beda dengan S2. Kalau S2 kan kita pakai tes gitu ya. Kalau S3 tuh kita harus email ke pembimbing. Nah, email itu nggak bisa kosong tuh. Email itu harus ada proposal dari kita. Jadi saya bikin proposal dulu waktu itu. Saya waktu itu baca berapa tuh, 20 atau 30 paper gitu ya. Baca, baca, cari kira-kira apa kelemahannya, apa yang masih bisa dikejakin, apa yang masih bolong-bolong. Nah itu, bikin proposal yang bagus, yang meyakinkan, tunjukin ke si profesornya bahwa ini ada masalah loh yang belum selesai dan kita bisa selesaikan. Kayak gitu. Dan itu pun tergantung ya. Saya pun waktu itu ngelamar tuh total 6 profesor di Manchester ya waktu itu. Terus satu profesor di Liverpool, sama satu lagi di Auckland. Yang di Manchester itu 4 nolak karena udah penuh, 2 lagi nolak karena mereka punya proyek lain. Nah ini juga ada nih, jadi ada prospek lagi, ada profesor-profesor yang udah punya proyek, misalnya proyeknya tentang apa? Ramalan listrik misalnya, ramalan harga listrik di Inggris misalnya. Nah mereka tuh nggak mau menerima proposal selain itu. Jadi dia dia bilang gini, saya mau nerima mahasiswa, tapi kamu tolong bikin proposal tentang ini gitu. Jadi dia mau nerima tapi harus sesuai dengan bidang dia gitu ya. Bukan bidang dia, Bang, proyek dia. Bidangnya sama-sama matematika aktuaria, tapi dia ternyata lagi punya jadi dia email saya bahwa saya nggak bisa terima proposal kamu karena saya lagi punya bidang lain. Kalau kamu masih mau lanjut, tolong. Jadi saya waktu itu keterimanya di Liverpool sama di Auckland. Tapi saya ambil di Auckland yang lebih dekat sama Indonesia. Seperti itu. Next. Oke. Jadi kalian sebagai mahasiswa matematika ataupun alumni matematika ya jelas matematika itu bukan kelemahan ya. Matematika itu adalah kelebihan. Artinya kalian punya critical thinking, punya alur berpikir yang logis ya. Tapi coba dikemas dengan lebih bagus, dengan cara apa? Dengan cara ya kuasai coding kalau bisa ya. Juga komunikasi. Berarti bahasa ya. Bahasanya terserah. Mungkin bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Terserah, yang penting bisa bahasa asing lah ya. Karena kalau cuman bahasa Indonesia kayaknya kayaknya kurang laku gitu ya. Kalau artinya cuma berkarir di Indonesia aja gitu kan. Padahal kita kan pasti yang namanya karir itu pasti melibatkan orang luar ya. Melibatkan klien-klien dari pihak luar, pihak asing ya. Supaya bisa lebih tinggi lagi karir ini. Nah, yang terakhir investasi diri ya. Artinya ya tadi kalau misalnya emang mau mau ya harus harus apa? Berkorban juga besar ya. Kayak saya tadi kan saya tuh walaupun ngajar dan artian kan berarti saya ngorbanin waktu tidur saya, ngorbanin waktu main saya dan sebagainya gitu ya, buat belajar bahasa Inggris supaya bisa dapat hasil yang lebih baik ke depan. Kalau kalian udah ngelakuin itu semua, insya Allah sih
saya yakin bisa cerah ya masa depannya. Saya yakin sekali kalau kalian udah bisa coding dan lancar komunikasinya, ya, soft skill-nya, harusnya sih aman ya untuk lulus ujian masuk kerja. Begitupun juga dengan wawancara dengan HRD maupun dengan calon atasan kalian. Seperti itu. Oke, next, Bu. Ya, ini sumber referensi kalau mau baca-baca lebih lanjut ya silahkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Next, Bu. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih semuanya. Ini foto-foto di Auckland ya, salah satunya ada bunga sakura di Auckland, ternyata nggak cuma di Jepang. Dan juga ini momen pas lagi kumpul sama KBRI kemarin ya, Desember awal kemarin untuk perayaan akhir tahun. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Arman atas pemaparan yang sangat menarik dan inspiratif, pengalaman hidup yang luar biasa. Dari awal S1 merasa hancur tapi lulus S2 dan predikat lulusan terbaik, serta lulus beasiswa LPDP. Dan tentu masih banyak lagi pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat atau raise hand. Mohon sertakan nama. Silakan, ada yang mau bertanya? Mahasiswa atau dosen? Boleh Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yari atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Arman untuk pemaparannya tadi sharing terkait dengan karir di bidang matematika ataupun tadi terkait dengan beasiswa. Eh, saya sangat tertarik dengan materi terkait beasiswa tadi, Pak. Mungkin saya mau bertanya dua hal. Yang pertama terkait mungkin ada rekomendasi nggak ya, Pak, terkait dengan website gitu yang bisa kita lihat gitu ya terkait dengan beasiswa. Mungkin beasiswa itu kan sebenarnya tadi banyak gitu yang tadi seperti Pak Arman bilang gitu. Eh, Beasiswa itu kan tidak hanya LPDP, terus mungkin kalau untuk dosen itu mungkin PDDI seperti itu. Mungkin ada rekomendasi nggak ya Pak ya untuk link atau website yang bisa kita akses gitu untuk melihat beasiswa apa aja gitu ya? Kayaknya sinyalnya jelek. Lewat apa sih, Bu? Suaranya Oke, putus, Pak. oke, mungkin saya jawab langsung aja ya, Pak Mukti. Ya, siapa? Oke, ini saya asumsikan Bu Listin hanya untuk S3 ya mungkin ya, karena agak beda dengan S3 sama S2 ya. Oke, kalau S3 itu pertama kali tuh harus supervisornya dulu Bu, calon pembimbingnya dulu. Jadi kan misalnya Ibu cek dulu Ibu bidang apa nih, misalnya Ibu bidang, ini saya nggak salah aja ya, misalnya aljabar gitu. Cek dulu kira-kira di Google, aljabar judulnya apa. Nah, itu bisa dicek di Google Scholar ya. Cek di Google Scholar atau di Scopus, kita yang bergerak di bidangnya tuh siap aja. Nah, habis dapat nama-nama profesornya, cek tuh mereka tuh negara apa gitu. Misalnya apakah di Amerika, apakah di Inggris, apakah di Finlandia, atau di mana, cek tuh negaranya. Nah, habis dapat negaranya, cek kampusnya, kampus apa. Habis dapat kampus sama negaranya, udah tuh cek di negara itu ada apa aja beasiswanya. Karena LPDP pun nggak cover semua ya. LPDP itu cuma cover 200 kampus terbaik dunia. Ya, jadi cuma cover top 200. Kalau kampus yang Bapak Ibu nanti mau ambil itu di luar top 200, LPDP nggak bisa terima. Seperti itu. Kalau S3 itu utamakan pembimbingnya, pembimbingnya dulu. Apakah judulnya sesuai apa enggak sama bidang Ibu. Beda sama S2. Kalau S2 itu nggak peduli sama pembimbingnya. Kalau S2 itu peduli sama jurusannya aja langsung. Jurusan sama kampusnya. Kalau S2 itu pasti nyarinya kampus yang terbaik kan ya. Kalau S2 itu pasti pengennya ke Harvard lah, ke MIT ya. Pengennya ke mana? Ke London, ke Melbourne gitu-gitu. Kalau S2 ya wajar. Karena kalau S2 itu kampusnya. Tapi kalau S3 itu kita nyarinya pembimbing. Pun bukan nomor satu di New Zealand. Kampus saya itu nomor 4 kalau nggak salah di New Zealand. Nomor satu itu UOA. Tapi di UOA itu nggak ada profesor yang cocok sama bidang saya. Di sana banyaknya tentang aljabar kalau nggak salah sama pendidikan.
Yang aktualnya adanya di AUT. Jadi saya pilihnya profesor di AUT. Seperti itu, Bu Ois. Jadi utamakan profesor dulu. Kalau udah dapet, nah silakan tuh Ibu googling, kepoin negara apa, kampus apa. Biasanya ada tuh di kampus itu. Ya, beasiswa apa aja yang tersedia. Atau di negaranya cek negaranya. Negaranya ngasih beasiswa nggak? Ya, macam-macam ya. Kalau nggak salah Hungaria itu ada. Hungaria itu ada beasiswa namanya Stipendarium. Turki itu ada yang namanya Turki Burs Lari. Ya, tergantung. Itu ada beasiswa. Ya, tiap kampus juga ada beasiswa. Jadi pertama-tama cek dulu profesornya. Lebih bagus lagi kalau ibu udah email profesornya, udah dealan sama profesornya. Kalau profesor udah deal itu udah gampang banget Bu. Tinggal tinggal apply beasiswa aja buat berangkat. Seperti itu. Kalau kemarin sih kalau saya suatu dulu apply prosesnya sama-sama bisa. Gitu kira-kira. Gimana Pak? Yang para dosen dan juga Bapak Arman, kita doakan semoga lulusnya cepat, Siang. dan juga para Amin. dosen yang hendak berkenan melanjutkan ke S3 semoga diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan ini. Dan juga teman-teman yang semester 8 yang sedang skripsi, semangat. Ya, perkenalkan nama saya Waludin. Saya sih sebenarnya semester 1, Pak, baru semester 1. Ingin ini, Pak, Baru mulai. ini sedang kita masih banyak Oh, coba-coba gitu. Masih banyak coba-coba. Kadang kita uh, istilahnya suka tentang programming gitu. Terus suka riset juga gitu, bahkan suka ikut lomba juga. Nah, terus untuk saya kan udah berkeluarga, saya nggak bisanya membagi waktu gitu. Kalau misalkan teman-teman yang lain kan ada yang masih apa istilahnya belum berkeluarga, jadi waktunya masih luas banget gitu. Maksudnya waktunya masih cukup untuk karirnya itu untuk jauh lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau untuk yang sudah berkeluarga kayak seperti saya itu jenjang nanti seperti apa? Mungkin itu dulu, Pak. oke. Mas Awaludin ya. Oke. Ya, kalau udah berkeluarga berarti kan kalau udah ada anaknya harus ada waktu yang keluarga lah. Intinya berkurang waktu bebasnya. Nah, berarti nggak bisa banyak-banyak coba tuh. Mas Aludin sudah mau fokus excel di semua tempat gitu ya, bisa excel di semua bidang. Pastikan ya cuma satu atau dua lah. Kalau saran saya sih segera segera cari temukan yang Mas Awaludin yang terserah apakah itu di bidang pengajaran atau di bidang teknologi atau di bidang keuangan, terserah yang mana yang Mas Awaludin kira-kira yakin ini tuh investasi yang bagus untuk masa depan Mas Awaludin dan keluarga. Nah, kalau udah ketemu langsung fokusin di situ, tajamin di situ. Kemewahan waktu ya. Karena sudah ada tanggung jawab dengan keluarga. Gitu sih. Ya itu mungkin saran dari saya sih. Jangan kebanyakan nyoba ya. Habis ketemu dapat langsung fokus di situ. Semoga segera ketemu jalurnya. Yang mana yang paling nyaman dan aman. Amin. Terima kasih, Pak.
Sama-sama. Ya, baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan Bu Khalila. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Siti Nurhalilah. Saya dari Prodi Matematika semester 1, Bapak. Izin bertanya, tadi kan Pak Arman sempat berbagi tentang pengalamannya bagaimana di tahun 2013 lulus dengan 4,5 tahun ya, Pak, dengan IPK 2,87. Itu kan IPK-nya di bawah 3 gitu. Mm-mm, Boleh bagi tipsnya nggak, Pak? mm-mm. Tentang bagaimana akselerasi Bapak atau gitu yang manuver apa yang Bapak lakukan untuk kemudian bisa di tahun 2017-nya itu atau di ketika lulus S1 itu bisa hampir mencapai sempurna nilai 4 gitu IPK-nya. Jadi akselerasi apa atau manuver apa yang tips-tips buat kita kita yang masih semester 1 itu untuk belajarnya itu harus gimana sih gitu ketika misalkan kan terkadang kan ada kita itu kan fluktuatif ya Pak. Ada kalanya kita itu ada fase-fase tertentu yang Mm-mm. kita itu kadang ngedown gitu, kadang ketika ada permasalahan-permasalahan yang eksternal itu terkadang itu mengubah kalau kita nggak siap mental itu kan bisa jadi kita oh nggak mau lanjut lah saya mah apalah istilahnya kuliahnya gini, gini gimana gimana gitu itu gimana sih Pak tipsnya gitu ya Pak terima kasih itu aja Insya Allah pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siti Nurhalilah. Eh, Kalau saya percaya kita tuh kan beda-beda semuanya ya. Jadi kita tuh harus cari pola belajar kita yang paling nyaman sih, Bu. Saya dulu S1 tuh jelek nilainya belajar sendiri di kosan atau di rumah waktu itu. Belajar sendiri, ternyata itu nggak efektif buat saya. Saya pas S2 baru tahu, saya tuh ternyata tipenya kalau belajar tuh harus bareng-bareng. Bareng-bareng berlima, berempat, itu cuma ngumpul doang, masing-masing baca, tapi itu bareng-bareng gitu. Jadi ada aneh ya, ngumpul tapi nggak diskusi, tapi cuma masing-masing belajar. Tapi sebenarnya ada temennya gitu. Karena buka WA, buka Instagram kayak gitu-gitu. Jadi tergantung ibu cari tahu, ibu tuh tipe yang kayak gimana buat belajar. Ternyata saya tuh tipe yang harus ada orang lain buat belajar supaya saya nggak supaya saya nggak buka yang lain-lain gitu, supaya saya nggak buka game, nggak buka WA, nggak buka apa kayak gitu tipenya saya. Jadi saya cari tahu dulu dengan cara ya ternyata setelah alami oh ternyata saya nggak bisa nih kalau sendirian, saya tipenya harusnya ngumpul bareng-bareng sama teman-teman belajar baru saya bisa. Seperti saya cerita tuh teman-teman yang jenius ya di kelas tuh tidur doang kelihatannya, nggak nggak dengan dosen, tapi ternyata kalau malam-malam mereka tuh belajar Bu, di rumah subuh subuh bangun belajar sendiri gitu. Dan ternyata mereka efektif begitu, mereka tuh efektifnya belajar mandiri sendiri baca buku, misalnya nonton dari YouTube gitu atau dari misalkan cari ibu kira-kira tipe yang mana yang nyamannya belajar yang seperti apa ya. Awal-awal mungkin boleh lah coba-coba gagal gitu ya. Jadi ibu tahu oh saya nggak cocok nih pakai tipe ini, saya mungkin cocoknya pakai tipe yang ini kayak gitu. Itu sih pengalaman saya pribadi seperti itu Bu. saya cari saya cari metode belajar yang paling cocok buat saya. Ternyata kalau saya tipenya seperti itu, belajar sama kelompok gitu kira-kira tuh Siti. Oke, sudah jelas ya Bu? Oke, ada lagi Pak Mukti? Ya, mungkin satu penanya lagi. Dipersilakan, mahasiswa atau dosen. Silakan. Silakan. Ada lagi?
Boleh saya deh yang bertanya? Silakan Bu. Oke, izin bertanya Pak Arman. Boleh? Tadi kan sudah dijelaskan ya cara menghubungi pembimbing dan kalau misalkan menghubungi pembimbing itu memang harus ada ya proposal penelitian yang akan kita lamar ya ke pembimbing tersebut. Nah, apakah ada jeda waktu gitu ya untuk pengiriman ke dosen pembimbing satu ke dosen pembimbing yang lainnya kan kita dikhawatirkan ternyata semuanya nerima kita dan kita kan agak kurang enak ya untuk menolak misalkan ya. Ini kita optimis aja dulu ya. Seperti itu apakah ada strategi-strateginya gitu Pak Arman? Oke. Kalau pengalaman saya kemarin, nggak usah pakai nunggu ya Bu, sebar aja langsung secepatnya. Karena balasnya pun beda-beda. Yang di Inggris tuh balasnya 3 bulan, ada juga yang balasnya sebulan, ada juga yang balasnya 1 minggu langsung balas. Jadi nggak usah nunggu-nunggu, langsung aja sebar semuanya. Perkara dapat apa nggak dapat, ya udah itu nanti di akhir aja. Contohnya kan saya kemarin dapat 2 tuh Bu ya, dapat di Liverpool sama dapat di Auckland. Ya itu mau nggak mau ya enak gak enak kan akhirnya kita nolak yang di Liverpool kan gitu. Jadi saya kasih tahu ke beliau bahwa mohon maaf saya akhirnya milih Auckland gitu. Padahal kan di awal kita ngebet banget ngejar dia kan ya. Dia udah nerima udah oke, akhirnya malah kita yang nolak gitu kan. Kan kayak kalau kesannya kayak apa gitu ya. Cuma memang begitulah cara mainnya di dunia S3 mau nggak mau lah. Kita sebar semua proposal yang nerima siapa. Nah ya udah kalau yang nerima lebih dari satu ya udah itu pada akhirnya kita kita yang pilih. Jadi nggak masalah sih Bu. Jadi ya enak gak enak lah. Toh mereka juga balasnya beda-beda ya Bu. Jadi jangan berpaku nunggu satu-satu. Ada yang baru balas. Kalau ibu tahu gimana kan, keburu habis IELTS-nya. Karena ininya ya masa aktifnya ya. Kalau udah 2 tahun lewat, ibu harus tes IELTS lagi. Sayang banget kan, mahal banget kan. Seperti itu. Pokoknya kalau ibu udah punya proposal, yakin eh, kirim mereka, boleh nggak kirim pakai itu? Boleh, tapi biasanya nggak dibales. Saya pengalaman ngirim nggak pakai CV nggak pakai proposal nggak dibales. Dan Kental ya. Lempar ya. Iya, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Saya rekan mahasiswa yang mau bertanya, mungkin ada alumni di sini. Mumpung ada tamu kita yang mumpuni, mungkin ada yang mau tanya tentang beasiswa. Oh, Alfi dan Tarik udah keluar ya. Ada Jen lagi, Pak Arman. oh ya maaf terus ya. Apalagi kalau ibu udah punya beasiswa ya, Bu Hira, itu akan sangat direspon dengan sangat cepat oleh profesor. Kondisi saya waktu itu udah dapat LPDP, saya email itu cepat banget responnya daripada sebelum saya dapat LPDP. Mereka karena mereka senang banget kan, udah dapat calon mahasiswa, udah ada biaya lagi, udah fully cover lagi oleh negaranya. Jadi mereka nggak usah repot mikirin biaya dari negara mereka gitu. Ya itu pengalaman kayak gitu. Cukup Bu Hira? Ya, cukup Pak Arman, terima kasih. Ya, sudah ya. Untuk pertanyaan Ya. cukup karena waktu. Baik, terima kasih atas diskusi dan pertanyaan yang sangat menarik. Dengan demikian, sesi tanya jawab pada kegiatan siang hari ini telah selesai. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih, selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Sertifikat ini merupakan ungkapan terima kasih atas kesediaan dan kontribusi Pak Arman dalam berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan pada kegiatan sharing session. Untuk itu, kami tampilkan sertifikat penghargaan di layar. Terima kasih Bu Hira, Pak Mukti dan semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik untuk selanjutnya,
sesi dokumentasi kepada peserta, seluruh peserta dimohon untuk open cam ya, yang bisa open cam, open cam, silakan. Yang lain dari layar pertama, sudah ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya sudah untuk sesi dokumentasi. Ya, baik. Tidak terasa telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arman atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan karir di bidang matematika menuntut tidak hanya penguasaan ilmu, tetapi juga perencanaan yang matang, kesiapan beradaptasi, serta keberanian dalam mengambil peluang, termasuk untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui sharing session ini, kita memperoleh gambaran bahwa dengan bekal kompetensi yang kuat, konsistensi, dan komitmen dalam belajar, lulusan matematika memiliki ruang kontribusi yang luas, baik di dunia akademik maupun profesional. Sebagai insight, semoga berbagai insight yang telah disampaikan dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua dalam merencanakan langkah ke depan secara lebih terarah. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Terima kasih Pak Arman, Arman. Bapak Terima Ibu kasih dosen. Iya, Bapak. Terima kasih, izin Pak. izin pamit.